Meeting ini luar biasa dari Aceh ya. Papua nih, sudah jam berapa sekarang di Papua? Sudah 2 jam ya, kurang lebih jam 10. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada antum sekalian untuk terus mengikuti kegiatan kita ini malam hari ini. Ini adalah sesi kedua dari 6 sesi yang akan dilaksanakan dalam rangka kita memperkuat kegiatan aktivitas dakwah kita di sekolah dan pesantren. Ikhwas sekalian, rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para pengelola pendidikan di sekolah dan pesantren, dalam perkembangannya pada periode pemerintahan kita yang hari ini, anak Indonesia ya yang sedang digagas oleh Pak Menteri Promotif. Di antaranya adalah kebiasaan beribadah. Jadi secara langsung ini juga memberikan penguatan kepada kita bahwa nilai-nilai Islam itu memang harus dikuatkan di sekolah. Apalagi kalau kita lihat dari konstitusi kita, pasal 45 ayat 3 disebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan ketakwaan, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi akan kuat konstitusi kita bahwa pendidikan iman dan takwa serta akhlak mulia ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Dan kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang akhwat fillah rahmatullah, yang kumpul online di forum malam hari ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia para peserta didik kita di sekolah. Kita cek data itu kurang lebih ada sekitar 10 juta siswa SMP, 5 juta siswa SMA, dan mungkin juga ada 7 juta santri. Ini adalah sebuah jumlah sangat besar. Jadi kita bayangkan bagaimana jika nanti pada satu saat mereka ini memiliki kualitas iman, takwa, dan akhlak mulia tadi. Tentunya ini akan menjadi berkah bagi Indonesia untuk menyambut masa generasi emas kita 2035-2045, bahwa mereka akan menjadi yang memiliki kualitas secara rupiah, rohani tadi. Juga bagaimana kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 20, sama juga intinya itu adalah agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi pesan-pesan ini diartikulasikan dengan kuat pada berbagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini merupakan satu dorongan bagi kita sekalian untuk terus semangat mengeluarkan dakwah di sekolah dan pesantren kita untuk memperkuat sistem pendidikan nasional kita. Ya, dan saya yakin di antara kita yang hadir pada malam ini adalah para pelaksana kurikulum pendidikan tersebut. Atau mungkin juga sebagian dari kita adalah mungkin orang tua yang memiliki anak yang sedang sekolah, baik di sekolah maupun di pesantren. Jadi memperkuat kita ini adalah menjadi memperkuat sistem pendidikan kita dengan nilai-nilai Islami adalah merupakan satu keniscayaan. Selain amanat dari Al-Quran, juga amanat dari konstitusi kita. Slide-nya bisa ditampilkan.
Itu sebagai mukadimah dari pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan yang di Papua masih semangat ini ya. Sudah jam berapa di sana? Bisa nggak raise hand atau hadir? Papua hadir? Hadir Ustadz. Oh, Masya Allah. Dari mana Bu? Hadir Ustadz. Papua Barat Ustadz. Papua Barat, Masya Allah. Ujung timur ya, ujung barat. Dari mana ujung barat? Aceh? Ada? Belum ada ya? Dari Biren ya? tentu. Luar biasa. Jadi saya kalau absen hanya 2 saja, Aceh atau dan Papua. Yang lain kita anggap hadir. Kalau orang Jakarta ada nih, tuan rumah, DKI, ada? Hadir saya. Oh, Masya Allah. Ya, masih jam 8 ya di sini. Baik, kita lanjutkan tayangan kita. Silakan, mohon ditayangkan untuk sudah tampil. Bisa dilihat tayangannya di tempat masing-masing. Yang paling utara apa? Dari Maluku Utara ada? Halmahera. Ada Ustadz. Paling selatan mana? Di Kupang ya? Kupang atau di Nusa Tenggara Timur. Hadir ya? Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita coba diskusikan beberapa hal ya terkait dengan pelaksanaan tarbiyah kita di sekolah pesantren. Sudah bisa tampil? Ada itu. Berubah nggak? Jadi dalam desain tata kelola dakwah sekolah dan pesantren kita, jadi bagaimana kita di lapangan ini, Bapak Ibu sekalian, mencoba memaksimalkan peran tarbiyah kita di sekolah dan pesantren kita. Jadi ini tupoksi dari P2M yang sudah kita susun bersama ya. Mudah-mudahan ini bisa dijabarkan di sekolah. Jadi nanti kita sekalian, baik yang secara langsung terlibat di sekolah sebagai pelaksana. Salam. Dari mana kamu? Sekolah maupun teman-teman kita yang tidak langsung terlibat di dakwah sekolah, mungkin dalam kegiatan lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang juga nanti akan berinteraksi dengan sekolah, ini bisa kita coba bahas. Ya, ini poin-poin penting yang mungkin nanti bisa kita implementasikan di sekolah. Terus tanyain Umi nanti kamu pulang. Nggak bisa ya? Next saja. Nah, siap. Ini nggak bisa. Oh, bisa. Ya, delay ya. Kemudian, jadi kita diharapkan bisa dengan seksama membentuk forum-forum di sekolah kita. Apakah forum untuk guru, untuk pegawai, bahkan untuk orang tua. Ini dikoordinasikan dengan berbagai elemen yang ada di setiap wilayah, di setiap daerah. Jadi nanti sekolah ini nggak boleh aurat itu. Bekerja sama mungkin dengan lembaga-lembaga di luar sekolah yang bisa nanti untuk memperkuat. Tuh ambil tuh. Karena sudah menjadi satu keniscayaan bahwa sekolah juga harus berkolaborasi. Jangan semua tuh sayang. Lembaganya. Nih, asuh Umi 2. Ekstrakurikuler maupun IPA 2. Ini tentunya kamu 2 akan menambah variasi kegiatan
bagi para peserta didik di sekolah masing-masing. Ya, jangan dikunci. Mungkin ada lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam masalah kepemimpinan, ya masalah teknologi. Nah, ini sangat menarik untuk para Gen Z ini. Apalagi sekarang diyakini bahwa para Gen Z kita ini, para siswa, pelajar sekolah dan pesantren ini, santri di pesantren ini memiliki value sendiri yang memang unik, khas, yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya. Apalagi generasi kita ya, yang mungkin sudah berjarak 20 tahun ya dari mereka yang sekarang menjadi pelajar ini. Sangat unik, dan itu memiliki mengharuskan kita memiliki pendekatan-pendekatan yang tepat untuk mereka. Mungkin tema-tema tentang lingkungan, tentang kemanusiaan ini menjadi isu yang menarik buat mereka, dan itu bisa menjadi bagian dari sarana dakwah kita ke sekolah. Jadi ini kira-kira tugas pokok pelaksana tarbiyah sekolah pesantren untuk otoritas institusi yang mudah-mudahan sudah terbentuk ya di berbagai daerah ya. Diharapkan ini akan menjadi tulang punggung dari aktivitas dakwah sekolah dan pesantren kita. Next. Oke, next aja ya. Saya cepat. Next. Ya, cukup. Ya, stop. Kembali. Ya. Jadi bagaimana nanti ada koordinasi secara berkala dengan berbagai lembaga terkait tadi, sehingga nanti kita bisa mendapatkan progress report ya, yang mungkin terus kita evaluasi ya, dan kita akan memperbaiki hal-hal yang memang mungkin masih menjadi kekurangan kita. Di antara program kerja yang kita bisa laksanakan next ya, di otoritas institusi atau di sekolah dan pesantren ini contoh saja ya, jadi silakan nanti dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing tempat ya. Nanti ada kegiatan yang sifatnya pekan, bulanan, tahunan. Ini akan menjadi kegiatan rutin kita bersama agar mengelola ya, ada talakimada, ada pengisian lembar evaluasi, ada takwim atau evaluasi, ada majelis murabbi, ada mabit, jasa ruhiyah dan sebagainya. Ini menjadi bagian yang harus diberikan kepada para siswa kita, sehingga para siswa kita itu nanti mendapatkan asupan yang cukup. Jadi selain gizi yang sifatnya jasa dia, juga gizi yang bersifat ruhiyah ini. Dan tentunya yang tidak kalah penting bagaimana para pembina ini, mungkin para guru atau alumni ya, yang terlibat itu juga memiliki forum-forum secara rutin bertemu untuk mengevaluasi capaian-capaian yang tadi ditekankan oleh Ustadz Cahyadi tentang tarbiyah yang berbasis pada indikator capaian. Jadi bukan kumpulan materi yang kita berikan ya kepada peserta didik, kepada mutarabi kita, tapi juga apa yang sudah mereka dapat lakukan. Jadi bukan apa yang mereka tahu, tapi apa yang mereka bisa lakukan. Ada capaian-capaian tertentu yang harus mereka bisa wujudkan gitu, secara individu maupun secara kolektif berkelompok. Nah, ini contoh program kerja ya. Nanti silakan dikembangkan oleh kita masing-masing. Tentunya kreativitas yang bisa dihasilkan itu sangat banyak. Kemudian ini bagaimana prosedur nextnya kerja pengelola kita. Nanti kita awali ada ya secara khusus ada raker di awal ya.
Raker ini adalah menyiapkan berbagai program tadi. Tentunya harus dilakukan persiapan agar seluruh program yang ada itu bisa mencapai sasarannya. Ya, kapan? Ya, paling tidak di sini ada 5W1H. Kapan, siapa, di mana, dan yang paling penting berapa. Jadi rupiahnya itu harus muncul. Semakin penting sebuah kegiatan, maka rupiahnya pun harus signifikan. Gitu. Semakin penting kegiatan itu, mungkin alokasi anggaran ya semakin besar tentunya. Ini logik ya. Jika ada kegiatan 0 rupiah, ya bagaimana kan? Apakah bisa lakukan ya tanpa dukungan finansial? Kan tidak mungkin. Misalkan ada program sholat khusyuk. Berapa biayanya? 0, Ustadz. Kenapa? Kegiatan cuma ceramah saja. Ya berarti tidak diprioritaskan kegiatan tersebut. Jadi kita harus menetapkan secara proporsional terkait dengan prioritas-prioritas tersebut. Kemudian setelah dibuat raker di awal semester, kita adakan pertemuan para pengelola tadi. Mungkin setiap pekan. Kemudian ada evaluasi semesteran. Oh, yang itu lagi ya. Kemudian dan akhirnya laporan. Laporan per semester tadi yang akan menjadi bahan kita mengevaluasi. Jadi jangan menunggu masalah itu menjadi tambah berat. Jadi harus secara berkala ditinjau. Ya mungkin bisa lebih cepat juga, ya, barangkali ya. Sehingga nanti ada improvement yang harus dilakukan, itu tidak terlambat. Gitu. Jadi jangan sampai nanti evaluasi itu menjadi otopsi. Apa itu otopsi? Otopsi itu berarti ya sudah terlambat. Ya, padahal harusnya dilakukan secara berkala, rutin gitu. Apakah bentuknya supervisi, sehingga nanti setiap masalah yang ditemukan itu langsung bisa dicarikan solusinya. Kalau otopsi sudah menjadi mayat, sudah nggak bisa lagi diperbaiki. Next. Kemudian contoh kerja, prosedur kerja pembina. Ya, ini mirip seperti tadi, ya, sehingga nanti para pembina juga dikelola dengan baik. Ya, tentunya di sini nanti peran-peran yayasan itu akan sangat signifikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah evaluasi reguler. Next. Ya. Dalam bahasa Islamnya itu takwim. Ya. Yang mungkin familiar ya di sekolah itu ya evaluasi. Evaluasi ini penting supaya kita bisa melihat apakah ada perubahan pada peserta didik kita, pada metodologi kita. Jangan sampai nanti mereka hanya bertambah usia saja, tapi tidak bertambah pengetahuan, tidak bertambah ilmu, tidak meningkat iman dan takwanya. Nah, evaluasi ini penting ya. Untuk memastikan semua indikator capaian itu sudah bisa dicapai. Nanti silakan mengacu ke kurikulum yang sudah tersedia ya, seperti kurikulum PA atau kurikulum yang lainnya yang sudah tersedia, silakan nanti diakses. Nanti mungkin melalui struktur bisa didapatkan kurikulum tersebut, sehingga nanti ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Ini penting karena evaluasi reguler ini bersifat rutin. Ya, dia tidak akan menunggu masa yang panjang. Gitu. Jadi seorang pembina itu harus melakukan mutabaah. Mutabaah itu artinya apa? Mengikuti. Ya, ittiba, ya, mutabaah, mengikuti secara seksama dan dalam tempo yang tidak sesingkat-singkatnya tapi aktivis. Artinya mereka itu tidak hanya sekedar Pengenalan, pembentukan, memiliki nilai dan visi, tapi juga nanti dia akan mendakwakan Islam. Ya, takwin dan tanfiz. Dia juga nanti melaksanakan kegiatan hanya di sekolah, bahkan di
masyarakat. Nanti dalam praktik para siswa kita ini, meskipun mereka usia pelajar, apalagi di pesantren ya, ini sudah bisa memiliki peran-peran sosial di masyarakat, menjadi anasir tagir, sehingga nanti mereka akhirnya akan menjadi salah satu instrumen perbaikan masyarakat. Dan ini sudah dibuktikan sepanjang sejarah kita ya, bahwa misalkan Sumpah Pemuda itu yang memotori Sumpah Pemuda itu adalah para pemuda usia sekolah dan mahasiswa. Jadi sejarah Indonesia ini kaya dengan sejarahnya anak muda, sejarahnya pelajar, santri dan mahasiswa. Coba kita lihat berapa usia para pejuang-pejuang tersebut. Bahkan konon kabarnya yang paling tua itu adalah Soekarno, usianya 25 tahun ketika Sumpah Pemuda. Artinya mereka memang memiliki visi, bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan bangsa kita ini. Jadi tadi Ustaz Cahyadi juga sudah menggambarkan kepada kita bahwa kita punya modal histori. Indonesia ini kaya dengan peran para pemuda di usia pelajar dan usia mahasiswa. Karena sedang berada di tengah-tengah komunitas tersebut. Jadi ini didorongkan kita ya untuk membenahi pendidikan kita. Kita berkontribusi. Karena kalau umat Islamnya ini baik, makanya akan mendapat berkah. Indonesia juga ini mendapat berkah dari kebaikan tersebut. Karena mayoritas ini umat Islam. Kalau umat Islam baik, maka Indonesia akan menjadi baik. Kalau umat Islam kuat, maka Indonesia akan kuat. Mungkin cita-cita kita menjadi kekuatan kelima kekuatan terbesar dunia ini bukan lagi utopia. Dan itu harus dimulai dari mana? Dari pendidikan. Dan pendidikan dari mana? Ya sebagian besar ada di sekolah dan pesantren. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Next. Apalagi dalam Islam itu ada satu prinsip yang luar biasa ini, Dawratul Khamsah ini. Ya, bagaimana Islam itu Hizbuddin, Hizbun Nafs, Hizbul Aql, Hizbun Nas, Nasl, Hizbul Mal. Ini prinsip yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi pendidikan itu akan memperkuat itu. 5 pondasi dasar itu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam itu sangat komprehensif. Lalu Allah menjadi hayati jami'an, melingkupi semua aspek kehidupan. Agama, nafas, jiwa, akal, nasl, keturunan, dan mal, harta. Jadi para siswa kita ini akan didorong menjadi insan, menjadi manusia yang seimbang dan bermartabat. Dan ini adalah orientasi tarbiyah kita. Jadi bagaimana nanti kita membangun karakter yang seimbang tadi. Masih ada waktu? Ya. Dalam konteks kerja-kerja yang besar tadi, tentunya kita sangat sangat memastikan tingkatan amal. Ini adalah peta jalan agar dakwah tidak serampangan, tidak emosional, hangat-hangat teh ayam. Di awalnya doang semangat, tapi akhirnya bubar misalnya. Jadi kita harus bisa menghitung dengan cermat, dengan tepat, apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Bisa next berikutnya, sudah. Ya. Pertama, tingkatan amal kita adalah perbaikan diri. Jadi bukan saja kita menjadi tokoh yang secara publik itu tampak sangat hebat, tapi kropos. Gitu. Kemudian dia membina rumah tangga, kelompok, kemudian aktif di masyarakat. Bukan saja
masyarakat, tapi juga perbaikan umat. Islahul hukumah yang skalanya lebih luas lagi, bahkan sampai tingkat peradaban. Jadi visi ini memang harus sampai kepada para siswa kita, tingkatan amal tadi. Jangan sampai nanti siswa kita itu akhirnya memahami Islam secara terbatas gitu. Adanya hanya untuk dirinya, hanya untuk kelompoknya, hanya untuk masyarakat. Tapi kita ingin lebih dari itu, yaitu apa? Berkontribusi pada pembentukan peradaban. Dan itu yang sudah digambarkan dalam sejarah panjang umat Islam sejak dakwah pertama di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, untuk orientasi ke sana tentunya yang juga harus dibangun adalah amal jama'i, kerja kolektif, bukan amal infirodi. Yang kita ingin bentuk bukan Superman, tapi super team. Ya, apalagi Superman jangan dicontoh, karena dia busananya saja sudah tidak standar gitu, pakaiannya nggak standar, itu Superman. Kita nggak ingin membentuk Superman, tapi super team. Ya, jangan contoh Superman itu ya, auratnya terbuka. Kita ingin membentuk super team. Kualitas amal jamaah ini yang memang harus dibangun di umat kita, dan ini harus dibangun sejak dini di sekolah. Artinya mereka dibiasakan dengan kerja-kerja kolektif. Nggak mungkin Lionel Messi itu bisa memenangkan pertarungan kalau timnya itu tidak beramal jama'i. Semuanya ingin jadi striker atau semuanya ingin menjadi penyerang. Wah, nggak mungkin. Harus ada yang menjadi kiper di belakang, yang nggak boleh maju, boleh sekali-kali, tapi nggak boleh berkali-kali. Dia harus di belakang, tidak boleh punya ambisi nyetak gol. Ya kan? Harus ada gelandang, harus ada back yang orientasi pada mempertahankan gawang yang mungkin memiliki peluang cetak gol yang sedikit. Jadi itu harus dibagi. Dan pemahaman ini bagian penting dari pembentukan amal jamaah tersebut. Ya, ada syuro, ada taat kepada keputusan, saling melengkapi, menutupi kekurangan. Ini hal-hal penting ya amal jamaah. Nanti bagaimana nanti dakwah di sekolah dan pesantren ini membiasakan pembentukan kerja-kerja kolektif tadi gitu. Ya, harus dimulai ya sejak dini di sekolah ya. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan intra atau ekstrakurikuler seperti OSIS ya kan, pramuka, ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Bahkan menurut saya OSIS dan pramuka ini menjadi salah satu kegiatan tarbiyah kita yang tidak boleh kita lupakan. Karena di pramuka itu leadership dibangun, kesetiakawanan dibangun, bersama tim dibangun. Itu luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah menjadi pramuka Garuda, wah ini akan memiliki prestisius tersendiri ya di siswa kita tersebut. Bahkan mungkin nanti bisa menjadi prestasi yang dipakai untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, dengan berbagai macam harapan-harapan tadi, ya nanti kita akan dorong dengan berbagai macam training yang bisa kita kembangkan. Ini contoh saja. Ya. Ini contoh kegiatan-kegiatan yang bisa diselenggarakan di sekolah. Terakhir berkaitan dengan berikutnya ya, ini yang nanti mungkin perlu perhatikan dengan baik ya, bagaimana nanti ada evaluasi secara khusus ya yang diselenggarakan oleh otoritas institusi nanti. OI ini akan melaksanakan takwim irreguler tadi. Ya, bagaimana nanti takwim irreguler bisa dilaksanakan secara rutin. Nanti dalam pertemuan yang akan datang itu akan digambarkan bagaimana jenjang-jenjang tersebut bisa kita
implementasikan di sekolah dan di pesantren kita. Ya tentunya berharap sebelum dia lulus SMA itu sudah tuntas semua capaian indikator capaian tadi sebelum lulus SMA. Sehingga nanti begitu mereka masuk ke dunia perkuliahan, dunia kampus, mereka sudah siap untuk melanjutkan dakwah di kampus tersebut. Di sini ada contoh ya, misalkan next berikutnya satu lagi ya, satu lagi. Nah itu contoh misalkan indikator capaiannya di poin nomor 5 ya. Itu misalkan pemahaman agama yang moderat. Moderat itu artinya apa? Wasatiyah, di tengah, tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tapi wasatiyah, di tengah. Umatan wasato. Islam ini umatan wasato. Tidak menjalankan Islam dengan kekerasan misalkan. Karena Islam itu membahagiakan, memberi kabar gembira, mempermudah, bukan mempersulit. Allah tidak menurunkan agama ini menjadi sesuatu yang menyulitkan kita, tapi mempermudah. Pemahaman tentang cita tanah air. Jadi republik ini itu adalah bagian dari karunia Allah kepada kita. Sehingga kita harus mensyukuri. Alhamdulillah negara kita ini aman, ya, tidak ada konflik. Coba kalau kita bayangkan di belahan bumi yang lain, ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini meskipun ada bencana, tapi secara umum kita dalam kondisi yang aman, nyaman. Sehingga kita bisa hidup dengan normal. Ya, kalau di negara lain mungkin terjadi peperangan, alhamdulillah di kita damai. Ini harus disyukuri. Dan ini harus ditanamkan kecintaan kepada tanah air ini. Kemudian semangat kontribusi kepada lingkungan sekolah dan masyarakat. Memiliki keterampilan manajemen diri. Ini contoh. Ini harus 100% dicapai oleh para siswa kita di sekolah dan pesantren tadi. Ini contoh ya. Berikutnya, next. Next, ada. Nah ya, itu poin nomor 8. Misalkan. Ini keterampilan bekerjasama dalam yang tadi saya sampaikan. Jadi ini adalah yang harus didapatkan oleh para siswa kita di sekolah. Tadi Ustaz sudah menggambarkan kalau kita sudah pegang tujuannya, maka wasilahnya itu bisa bermacam-macam. Yang penting sampai ke tujuan. Dan ini diantaranya adalah tujuan kita tersebut. Menjadi agama yang moderat, cita tanah air, kontribusi lingkungan, dan masyarakat bekerja sama secara tim. Saya rasa itu, Bapak Ibu sekalian. Next. Jazakumullah khairan, kasira atas perhatiannya dan kontribusinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini dan sedikit yang saya share ini bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dan pesantren kita. Dan tentunya pada ujungnya nanti akan melahirkan sebuah baldah thayyibah warabun ghafur. Hadzal wa iyyakum, ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.